산이었기 얼렁니를 맞다나 디겠죠 땅나물 호나는 사랑하고 Sangat mari depata Nadi kecampar di surga. Ini kau ini ya? Khusus di hari alani. Haleluya, haleluya. Silakan Rio. Halo, selamat malam, Helia. Pak, tolong pindah ke tempat yang nggak bising, Pak. Halo, Helia. Ya, silakan. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk naik. Ini singkat aja. Saya ingin bertanya tentang baptisan. Tadi kan ada sedikit disinggung ya, tentang baptisan yang kedua kali. Apakah sebenarnya secara kekristenan baptis dua kali itu sudah tidak melanggar firman Tuhan gitu? Karena secara esensinya baptisan itu kan doa dan doa di dalamnya gitu, melibatkan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Iya. Tanggapannya Elia. Oke. Saya mute dulu ya, berisik. Mengenai baptisan, dua kali baptisan. Dua kali baptisan itu akan salah kalau kita melanggar pengetahuan kita akan baptisan itu. Di situ dia akan salah. Misalnya saya dibaptis hari ini. Saya udah mengerti tentang baptisan itu dengan baik. Artinya tujuannya apa. Tapi setelah saya belajar lagi. Saya pergi ke suatu tempat. Saya dibaptis lagi. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita di dalam kerohanian kita pribadi merasa bahwa kita belum dibaptis. Dan itu membuat kita resah, gelisah. Dan Anda punya kerinduan untuk dibaptis. Ya silahkan dibaptis. Gitu loh. Jadi itu tentang pengertian kamu mengenai baptisan itu. Ya. Oh, baptisan itu dua kali itu menyalibkan Yesus. Ya. Ketika orang belum dibaptis dalam keadaan yang tidak mengerti, dia belum mengerti apapun. Dia belum tahu makna itu apapun. Dan dia harus dipaksa nyaman di dalam itu. Tetapi hatinya gelisah karena dia sudah punya pengetahuan baru. Dan dengan penuh kesadaran dia mau dibaptis. Jangan halangi orang seperti itu. Saya tidak menganggap itu pelanggaran. Yang melanggar itu ya yang mempermainkan baptisan dengan murtad dan balik kembali. Itu yang mempermainkan baptisan. Karena penulis surat Ibrani berkata yang murtad itu yang tidak ada korban pengampunan dosa. Murtad sampai mati ya. Murtad, masuk lagi, murtad, masuk lagi, murtad, masuk lagi. Nah, itu menyalibkan Yesus lebih dari satu kali. Kan esensinya baptisan itu kan kita bersatu dengan Kristus. Bersatu, manunggal bersama Kristus. Esensinya itu di situ. Nah, pengetahuan kita itu berkembang. Misalnya dulu ada orang dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Karena formanya salah. Mana ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu, yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh tidak bisa dihindari. Jadi itu semua tergantung pengertian kita dan pengalaman pribadi kita mengenai apa yang kita terima. Apakah kita sudah memaknai baptisan itu dengan penuh?
Kalau misalnya Elia, saya udah dibaptis kecil, tapi saya sudah sidi, saya nggak mau dibaptis lagi. Ya ndak apa-apa. Artinya kamu sudah menerima penuh di dalam pengetahuanmu dan mengonfirmasi baptisan itu dengan sidi. Tidak masalah. Karena syarat baptisan itu berusia lebih dari 8 hari. Itu boleh dibaptis. Karena Yesus disunat usia 8 hari. Gitu ya. Jadi masalah apa itu sebenarnya tidak boleh itu kontekstual. Itu menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh tergantung case-nya apa. Tergantung kasusnya itu apa. Gitu. Ya misalnya ada orang mau berpindah gereja, karena di gereja itu dia nyaman, dia bertumbuhnya di situ, dia dibina secara rohani di situ. Di gereja lamanya dia tidak bertumbuh, dia hanya di pojok-pojokkan, nggak ada pendalaman firman, tidak ada pengajaran firman. Nah ketika dia mau pindah ke gereja di mana dia bertumbuh, syaratnya harus dibaptis lagi. Ya itu enggak masalah. Karena lebih penting pertumbuhan imannya dia itu daripada sebelumnya. Untuk apa kamu tahan di tempat sebelumnya tapi nggak ada progres pertumbuhan imannya? Yaitu itu juga nggak berguna. Jadi makanya saya katakan itu kompleks sekali, tergantung kasusnya apa. Ya, kasuistik. Mengapa, apa, bagaimana, dan lain-lain. Itu tergantung semua, gitu. Ya. Tapi yang penting dibaptis dan mengerti mengapa kita harus dibaptis. Baik pengertian konfirmasi ke belakang dan juga saat itu juga, serta ke depan. Gitu, Rio. Kenapa ya bibir saya pecah-pecah ya? Rio gitu ya. Siapa namanya? Oh itu di mute itu. Nggak ada kedengaran. Ya, berarti kalau seandainya dia sudah menerima baptisan, hanya saja keimanan dia ketika menerima baptisan itu belum terlalu paham mungkin tentang ajaran kekristenan. Nah, apabila di kemudian hari iman ini kan pasti akan bertumbuh dengan kesadaran diri sendiri, seandainya dia semakin paham firman Tuhan, dengan catatan tadi sudah dibaptis sebelumnya. Apakah tidak cukup dengan bertumbuhnya iman yang dia pelajari setelah dibaptis? Apakah itu tidak cukup? Apakah harus dibaptis ulang kembali? Tergantung kalau dia mengakui baptisannya yang pertama itu sebagai baptisan yang diterima secara penuh, ya enggak masalah. Tapi kalau dia nggak terima itu, dan dia merasa saya perlu dibaptiskan agar iman saya kukuh dan bertumbuh, tetap dan berbuah, ya silahkan. Gitu. Itu kasuistik. Oke, Tergantung. oke, terima kasih.